Nah itu kan teori komedi yang paling dasar tuh, mematahkan ekspektasi. Nah kita tinggal ngerangkai itu aja gitu. Tapi untuk orang masuk ke ceritanya, itu harus berasal dari rasa kejujuran dan rasa sakit yang kita tiap hari mikirin, tapi orang kok nggak ada yang peduli sih gitu. Oke. Maaf lu nggak boleh lihat gambarnya, tapi biar Radit aja. Siap. Lu lihat deh, gue lagi nyuci sayur nih kemarin. Ini lu lihat gak? Menurut lu Ada mirip itu. siapa ini? Hah? Lu mirip orang gak nih? Mirip orang. Iya. Lihat deh, mirip gak? Nah gue tuh mikirnya bisa sejauh itu. Mirip gak kata lo? Mirip kan? Mirip sih. Tapi kenapa? Dia mirip sayur ya? Dia mirip sayur ya, dia mirip sayur ya. Itu gimana tuh gue mau bikin bahan kalau kayak gitu? Si bapak ini mirip sayur pagoda. Itu sayur pagoda by the way namanya. Kalau aku sih senang nyari payungnya ya. Nyari payungnya mungkin kalau kita tarik ke atas, kegelisahan dan premisnya adalah soal kenapa sih gue kadang suka mikirin hal yang nggak penting di saat hal yang gue lakukan tuh penting. Misalnya gitu. Iya, iya. Ya kan? Iya, iya, Itu iya, premisnya. iya. Contohnya lagi masak sayur, tiba-tiba ini mirip muka orang nih. Iya. Terus akhirnya gue nggak jadi nyuci, ini gue kasih lihat ke orang-orang, berusaha kayak meyakinkan gitu kan. Ada penyakitnya loh itu, gue lupa apa. Nggak tahu deh. Tapi itu jadi payung. Ya, kalau aku sebagai stand up comedian, aku nyari payungnya. Payungnya. Oke, apa tuh tulisan. payungnya? Itu tadi. Jadi aku melihat, aku lagi nyuci, aku kan ibu rumah tangga juga ya, di rumah nyuci sayur mau bikin terus, loh kok mirip banget gitu. Gue Iya. cari foto si orang itu. Dan gue berusaha ngasih tahu anggota keluarga gue yang lain, do you see it? Do you see it? Gitu Dan kan. nggak ada yang see it kan? Ada sih, kamu see it kan? Nggak ada. Do you see it? That guy yang penyanyi itu loh. Aku bahkan nggak tahu tuh kayak. Hah, kamu mau tahu ini siapa? Iya. Ini loh. Nggak tahu. Oh iya tahu iya. Cuman ya payungnya adalah kenapa sih kadang gue kalau di hal yang lakukan itu sebenarnya penting, tapi tuh gue mikirin hal yang nggak penting gitu. Misalnya kan kontradiksi itu bisa jadi payung kegelisahan yang menarik gitu. Baru contohnya ini, mungkin ada contoh yang lain. Ada nih, anaknya teman gue mirip ini ya. Ya Allah. Mirip kan? Iya. Mirip loh. Mirip sih. Lu gak kepaksa kan jawabnya? Enggak nah, sih. Ini gimana nih caranya gue memvoice out itu tanpa nyinyir? Kalau perempuan Tanpa tuh kayak, nyinyir. Kesannya kalau perempuan ngomong gitu kan, nyinyir banget sih lu. Nggak nyinyir, ini yang gue lihat emang mirip. Iya, aku sih nggak merasa itu nyinyir ya. Maksudnya itu kan genuine thought aja kan. Iya. Nggak masalah sih. Karena komedi itu kan butuh objek. Itu yang pertama. Oke. Siapa yang ditertawakan dalam materi ini? Oke. Paling aman kita balikin ke diri kita. Betul. Apa gue yang aneh ya? Kenapa sih gue aneh banget sih gitu? Ya jadi kalau yang kemarin kan banyak yang aku lempar ke aku kan sebagai bapak yang nggak dianggap anak lah, punya penyakit ini lagi. Maksudnya kan aku balik terus ke diriku gitu. Jadi ya artinya adalah mencari objek komedi itu juga salah satu hal yang harus diperhatiin kalau kita mau bikin stand up. Cuman lagi-lagi akarnya dari truth and pain yang kita telling on stage in such entertaining way gitu. Entertaining itu gimana ya? Itu kita bicara rumus tuh, ada strukturnya, ada setup, ada punchline gitu-gitu sih. Nah, itu baru kita masuk ke formulasi. Betul, gitu ya. gitu. Tapi kan kita balik lagi ke akar kan. Semua orang bisa bikin mobil, misalnya perusahaan-perusahaan kan bisa bikin mobil ya. Rangka kan kita udah kebayang rangkanya. Tapi gimana cara ngewarnainnya, gimana itu fondasinya itu pasti selalu ada. Gitu. Menarik ya? Menarik banget. Iya, menarik. Iya, karena gue ngerasa kadang-kadang ketika gue berusaha meramu, terlebih karena kalau aku kan nggak lahir di sini, besar juga nggak di Indonesia waktu masih kecil gitu. Jadi kadang-kadang bercandaan gue kayak, kan aku berteman akrab dengan Abdel juga. Bang Abdel ya. Dan everything yang keluar dari mulutnya dia, gue pasti ketawa. Iya. Dia tuh kemarin kita suruh dia kasih contoh yang apa tuh? Yang barbel, aduh. Barbel. Apa sih dia bilang? Say lo. Barbel semen. Saya lu barbel semen. Oh, yang gitu-gitu. Kayak gitu-gitu. Gue nggak Iya. bisa tuh come up with that. Tapi artinya dia terganggu dengan barbel semen ya, yang kiri kanan mungkin nggak sesuai ya. kiloannya. Mungkin. Jadi saya lo pilok apa?
Gundu pilok. Artinya kan nih orang ribut keteng gitu. Oke. Gundu pilok tahu. Nah, keteng gitu. Oke. Nah, itu gue bisa ketawa sampai ngakak tuh, tapi kalau itu keluar dari diri gue nggak bisa karena gue bukan anak nongkrongan di gang mungkin seperti dia gitu. Gue lebih yang terganggu yang kayak gitu tuh tadi tuh yang. Itu bahan yang menarik banget buat jadi stand up comedian sih. Karena secara inherent kan ini kok gini sih, ini kok gitu sih. Tadi gue punya teman waktu SMA ini mah sungguh ya. Yeah. Wah, gue lihat mukanya dia tuh mirip shower pancuran. Jadi dia banyak mata di. Enggak, sebenarnya matanya itu diwakili oleh jerawatnya. Pas kulit mukanya. Tapi bentuk shower itu tuh agak gini nih kalau dilihat ya. Oh gitu. Ada apa sih dengan menyamakan muka orang dengan objek-objek ini? Tapi menurut gue mirip. Iya sih. Ya kan gue gak enak ya ngomong ke dia kalau muka lo mirip apa atau muka lo mirip. Oh iya, datang gitu. ke orang gitu ya, muka lo mirip shower deh. Do you see it gitu kan nggak? Lo pernah ngerasa nggak sih muka lo mirip shower? Lo pernah ngerasa nggak pas mandi? We look so alike gitu kan, nggak mungkin ya. Iya sih. Iya, nah itu gue harus tuangin itu, kalau nggak gue kebanyakan pikiran di sini. Sementara orang-orang pikirnya gue adalah si ibu yang parenting apa tulis-tulis Iya, padahal iya. nggak segitunya sebenarnya gue lebih ke. Iya, karena yang dihadirkan di panggung kan ke ketidakmengertian orang soal diri kita kan. Iya. Maksudnya pengalaman apa yang bikin kita frustrasi? Ya mungkin karena kita nggak ngertiin orang. Masa nggak ada orang lain lihat kalau dia mirip semprotan WC sih, misalnya gitu kan? Iya. Itu frustrasi kan? Iya. Atau hal-hal yang bikin kita malu, humiliate kan? Ya apa hal-hal yang kita dalam situasi di mana kita tuh malu gitu. Itu juga bisa diceritain menjadi sebuah cerita komedik gitu. Tapi kan nggak semua bisa disampaikan, nggak? Setuju nggak lo? Maksudnya gimana tuh? Zaman sekarang orang kalau kita ngomong apa lebih gampang tersinggung daripada katakan 10 tahun yang lalu. Itu betul. Makanya komedi itu butuh konteks tempatnya juga gitu. Ketika yang datang ke acara komedi adalah orang yang ngerti bahwa ini cuman intentionnya cuma bercanda kok gitu. Jadi itu mungkin ketersinggungannya lebih sedikit. Ketimbang tiba-tiba kita taruh di TikTok kita ngomong apa yang kita pikir lucu kan beda. Iya. Jadi memang tergantung audiens, tergantung konteks juga, tergantung objek komedinya juga. Apakah mereka mengamini bahwa objek itu bisa ditertawakan atau tidak di ruangan itu gitu. Nah, itu yang kadang-kadang sebagai MC gue sering banget terlalu banyak dikasih batasan. Iya. Contoh, Mbak, pokoknya nih bosnya tuh asik banget ya, ajak bercanda. Kecuali bapak ini jangan disebut ya, soalnya dia rambutnya botak. Oke. Ya gue juga bukan tipe orang yang mau ngomongin fisik ya. Tapi kadang-kadang kalau diomongin gitu, pas di panggung kita jadi ngeliatin kepalanya mulu. Iya. Lu Gersang pernah nggak nih, lihat gitu. bentuk kepala, terus kayak ada muka lo di situ? Lu pernah nggak lihat bentuk kepala terus ada muka? Enggak sih. Enggak pernah sih. Lihat kan kadang-kadang orang misalnya rambutnya udah menipis gitu, misalnya ternyata ada tai lalat atau apa gitu. Sometimes kayak muka. It's another face loh. Iya, nggak pernah sih. Nggak pernah sih dalam kehidupan sehari-hari kayak itu mukanya dua ya. Bapak Gemini ya, Pak? Kiri kanan. Saya bukan Gemini. Aduh, I need to turn that into my MC bahan deh. Karena sering ada spot di mana gue harus feel. Iya. Gini di Bali itu tempat open mic tuh ada tuh di mana Sur ya? Tiap hari Kamis ya? ada. Oh, di Deus Deus ada. kan bener kan? Ya. Deus. Menurut gue coba aja naik. Kehidupan kadang di atas kadang di Cenggu tuh Deus tuh di Cenggu, Iya. Pak. Coba naik aja satu malam. Tapi di sana bahasa Inggris ya? Iya, kalau yang bahasa Indonesia di Denpasar, Zodiac. Oh, ada. Nah, kemarin si Panji baru open mic ya. Jadi harus ada keberanian itu ya? Untuk maksudnya? Untuk open mic aja cuek Maju gitu. aja. Udah pasti nggak lucu, tapi maju aja. Kan yang pertama selalu jelek kan? Bukan keinginan mau jadi stand up comedian loh. Bahkan anak gua aja sering ngomong, mama, it's too hard to make you laugh. Mama tuh standar humornya tuh, you know. Iya. Harus yang gimana baru gue bisa, kalau enggak ya gue gini doang. Gitu. Tahu nggak? Ini aku cerita di sini aja ya. Jadi Kalau kayak podcast lain gue cerita di sini aja. Jangan bohong loh. Ya udah, dan di banyak tempat sih sebenarnya. Nggak, cuman ketika tur, kan ini kan tur ketiga ya. Sebelumnya tur Cerita Cintaku itu di Bali itu awal tahun Januari itu kalau nggak salah. Aku tuh sebenarnya udah nggak mau tur lagi, nggak pengen stand up lagi setelah Cerita Cintaku. Karena pengen ngerjain yang lain. Kayak udahlah pengen ngerjain yang lain. Cuma setelah Cerita Cintaku selesai, berakhir di Balikpapan, begitu show-nya selesai, aku sedih banget.
Sedihnya tuh sedih banget. Dan akhirnya 2 minggu nulis materi baru, ngejadiin materi ya maksudnya ya, ngejadiin materi. Dan akhirnya tour cerita sebelku ini yang which is kemarin di Bali kan. Karena aku memperlakukan stand up ini sebagai terapi. Kayak Untuk apa? ngeluarin semuanya. Oh iya benar. Betapa nikmatnya untuk cerita hal yang nyangkut di dada kita gitu. Benar. Aduh, Nah, speak my language ya. Artinya adalah ketika kalau mau coba open mic di Zodiac nanti, perlakukan itu sebagai tempat buat bercerita aja. Nggak usah mikirin lucu. Tapi lo tahu nggak sih gue punya kegelisahan ini gitu. Lucu mah belakangan. Oh. Yang penting truth telling-nya dulu. Karena kata orang, truth tellers di dunia ini cuma ada 2 sekarang. Oke. Filsuf sama komedian. Karena kita bercerita tentang apa yang jujur dan benar di dunia menurut kita gitu. Cerita aja udah. Ih gila itu kena banget tuh kalimat itu buat gue. Kita Apa? bercerita tentang apa yang jujur dan benar Menurut kita. Iya. Iya. Kadang-kadang kan we have to hold our truth hanya karena nggak enak deh nanti Iya. dia ini. Paling gue ngomong lagi ke Pongki lagi. Dia udah penat dengerin gue. Orang, tau gak? Dia itu punya koleksi foto gue lagi tidur di mobil. Jadi tuh jarang lo akan menemukan kegiatan gue bisa ketiduran. Karena I'm always doing something, always gitu ya. Malam baru gue tidur. Makanya kalau malam tidur kan dia juga tidur. Nah kalau gue ketiduran di mobil tuh, dia punya ada berapa sekarang fotonya? Karena ratusan. Karena selangka itu atau karena menurut dia, nih ya gombalnya dia, kamu cantik kalau lagi tidur gitu kan. Masa cantik udah gitu-gitu kan. Karena kalau bangun kamu gini. Oh, make sense. Nyebelin kan? Di satu sisi yang gue udah bangga kan, aku ya 20 tahun mau 21 tahun perkawinan dia bilang aku cantik kalau lagi tidur. Karena lu kalau bangun begini. Karena kalau tidur nggak ngomong. Iya. Sementara gue merasa I always have to tumpahin karena kalau bahasa Sunda tuh bahe, tumpah. Iya. Tumas sampai tumpah gitu. Itu modal yang bagus banget buat menjadi seorang stand up comedian. Oke, I don't think I wanna be a stand up comedian. I just need to talk gitu loh. Nggak mau nyoba sama sekali? Gue takut. Takutnya apa? Takut. Lo ini mah apa MC iya, ini iya, ini iya. Tuh gue suka gitu-gitunya tuh gue suka. Ya walaupun nggak usah pedulin sih orang ngomong apa. Dan gue kemarin udah dikasih tahu Wina juga. Goblok sih mana cobaan gitu di sini. Stand up juga? Like Wina Hananto, iya maksudnya menyarankan buat stand up. Iya. Ya itu udah dari Mbak Wina. Dia bilang, lu kenapa sih gitu? Padahal sebenarnya lu bisa, lalu Deus tinggal naik motor. Ya iya sebenarnya, tapi ketakutannya lebih besar. Jadi selama ini gue pikir, gue tulis aja deh. Nah karena itu truth telling kan, jadi ketakutan itu dibahas aja di panggung. Oh. Ini gue kayak gini tuh, gue nge-MC iya, ini iya. Apa kata dibahas aja. Makanya stand up comedy itu membebaskan karena itu. Karena semua ketakutan kita itu yang kita kasih. Truth and pain kan. Yeah. Itu kan rasa sakit yang mungkin orang nggak ngerti kan. Yeah. Enggak, gue mau gini cuman ngebantu gue nge-MC doang. Tapi nanti orang ngomongin semua gue ambil. Ya diceritain aja. Apa bedanya sama, nah baru main contoh, analogi, apa. Mau lari ke politik juga bisa kan gitu. Yeah. Apa bedanya sama ini gitu. Yeah. Iya sih, gue suka mikir itu juga kadang-kadang. Apa bedanya sama si ini gini. Sama kan? Gue juga gini, cuma skala gue kecil gitu. Iya. Iya. Gitu sih. Seru ya. Ilmu dari dia, kemarin Wina. Siapa lagi yang udah kesini? Soleh, Abdel. Bang Abdel main juga ya, yang itu yang barbel semen itu ya. Aduh itu lucu banget. Gila tuh, kampret tuh orang tuh. Gila tuh. Tapi tau gak kenapa barbel semen itu lucu di Bang Abdel tapi yang lain enggak? Yang lain susah gitu. Karena 80% penyampaiannya Bang Abdel tuh udah lucu duluan. Memang. Dia cara ngomongnya Bang Abdel. Iya. Matanya dia pas ngomong barbel semen tuh udah kebayang sih, pasti lucu banget. Iya. Padahal dia ngomong sambil mangap-mangap loh. Ya kalau nggak mangap kan gimana? Kayak obat lo yang kemarin tuh ya. Oh iya betul. Pakai 3 kali sehari apa? 3 kali sehari. Oke, I'm done with my questions I think. Ada yang mau tanya lagi nggak? Ada Radia mau tanya? Nggak, jangan ganti nama jadi Raditya ya. Radia aja udah bagus ya. Radia Raditya. Ada yang mau tanya? Yang nama ini kameramen namanya Dika. Dika juga namanya, dia drummer ini. Ada yang mau nanya? Bukan Faris berarti ya? Bukan. Kekeh ya lu ya? Itu kan F tuh. Does he look like a Faris? Nggak, itu F kan, dia pakai F. Iya.
Furious. Fast and Faris. Fast and Furious. Iya. Kadang-kadang gue ngeliat muka orang, tapi lu cocok lo muka lo Raditya namanya. Oh gitu, oh bisa dicocok-cocokin. Bisa. Oh bisa. Ah. Dicocok-cocokin. Kayak lo tiba-tiba namanya Jason gitu nggak cocok? Betul, karena bisa ganteng Jason. Enggak, bukan, Oh, dia enggak. cocok aja. Iya, oke. Emang beda apa ya mukanya gitu. Kalau dia kan Pongki juga cocok menurut gue. Oke, bisa dicocokin. Ya kan kamu kalau bisa tiba-tiba namamu Dapa gitu kan nggak cocok. Kenapa juga jadi Dapa? Di antara semua nama di dunia, kalau Dapa. Ada yang mau kamu tanya nggak? Enggak. Kade, nah barista gue ini adalah fans berat Raditya Dika. Oh, Mau tanya serius? apa? Dia mahasiswa hukum. Oh, serius? Mau tanya sesuatu nggak? Enggak. Oke. Mau foto aja kayaknya. Foto aja. Oke. Kalau gitu. Baru tato enggak? Kok gini tadi? Enggak. Dingin. Oh, dingin. Enggak deh. Ekspektasinya Iya. Ekspektasi patah. ekspektasi patah. Oh iya. 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 Oke, kalau gitu tunggu. Udah. Oh, oke, satu lagi aja. Ayo. Kan lo viewers subscribers lo tuh meningkatnya tajam 2013 menurut hal. Waduh, ada datanya ya? Oh iya, bisa tulis yang mengganggu buat saya. Siap. 100.000. Iya. Terus dalam tahun itu juga jadi 1 juta. Lalu 2023 kemarin 10M dan gue lihat tuh lo merayakannya di sosmed. Lo, Oh iya. lo nulis gitu. Lo announce to the world gitu. Iya, 10 juta. Lo punya ini nggak sih buat itu? Lo punya strategi atau memang ya strategi jitu? Enggak sih. Atau maksudnya- konsisten aja? Kalau nanya strategi itu kayaknya lebih enak ditanyain yang emang duluan 10 juta ya, karena banyak. Masa sih? Di Iya. Indonesia siapa? Atta duluan, Ricis duluan, Yudis yang di Bali juga duluan 10 Oh, juta. gitu ya? Kalau aku malah nggak terlalu cepat, justru dari 1 juta ke 10 jutanya. Tapi memang syaratku sekarang adalah kalau bikin konten ya, bikin video, emang aku happy ngelakuinnya aja gitu. Dan ada rasa penasaran yang dipenuhi di konten-konten itu gitu. Jadi nggak terlalu mikirin strategi lagi. Jangan mikirin angka, tapi yang penting yang kamu suka lakukan dan Iya. eksekusi ya. Nah tapi nggak tahu itu bener apa enggak, karena pertumbuhannya kan nggak secepat teman-teman Kayak yang orang lain. itu. Ternyata kalau aku sih itu aja. Ntar gue undang lagi setelah gue undang mereka ya. Siap. Lalu kita diskusi panel di Iya, sini. gimana nggak kita WA aja sih, Atta? Mungkin dia lebih gampang karena dia 11 bersaudara. Jadi Mungkin paling nggak juga dia sih. temanya udah ada banyak. Lu kan Mungkin 3 sih. bersaudara ya? Adik-adik lu bisa dikontenin nggak? Aku berlima. Oh berlima? Berlima. Kamu kan sering sebut abang-abang kan? Iya. Abang Radit. Iya. Nomor 1 dari? Nomor saya ada 5. Oh bukan 3 ya? Enggak. Oh 5. 5. Baru nambah 2 hari lalu. Oh, Enggak dong. subscribe ya? Enggak bisa nambah tiba-tiba enggak dong. Kok gue pakai bilang membelah diri? Gimana gitu yang Dari 5 karena ada yang kembar. Oh kembar. Iya. Kembar nggak hitung 1 ya? Enggak dong. Beli bioskop tiket juga masih 2 itu. Hitung 2. Iya. Oke, kalau gitu terima kasih Raditya Dika sudah hadir Sama-sama, di sini. seru banget. Terima kasih udah ngundang. Terima kasih juga sudah bersabar sama pertanyaan-pertanyaan personal gue dibandingkan Aman. terlihat profesional sebagai pembawa acara, tapi Aman di sini dong. saya hilang semua kendali. Selamat beristirahat setelah tur yang lumayan panjang kemarin dan Siap. mempersiapkan diri lagi untuk 2025 yang udah ada Ya, masih setengah jam nanti itu, sih. tapi masih draft jelek. Masih jelek. Jadi masih sampai draft 5 kurang lebih. Oh, iya, Kalau stand up bisa 10. kemungkinan stand up bisa ya draft 5, draft 7. Draft 5, oke. Buku rehat dulu. Buku nggak dulu sih. Syuting film? Syuting film Februari, syuting film. Cetak anak lagi? 2 aja? Cetak anak lagi 2 aja? 2 aja, 2 Oh, aja. Nggak 5? Boleh deh. Gitu. kenapa jadi Gampang berubah? banget sih. Iya, kok gampang banget gue. Oh ya udah oke. Saat kami syuting ini adalah sehari sebelum Natal. 4 hari lagi kamu ulang tahun ya? Benar ya? 4 hari lagi ya? Sekarang berapa sih? Sekarang 24. Oh iya benar 4 hari lagi. Benar ya? Ulang tahun ke-40? Enggak. 39. Oh belum 40 ya? Belum, 39? tahun depan oke. 39. Jadi selamat ulang tahun nanti pada saatnya. Siap. Panjang umur, sehat terus. Itu pas ulang tahun aku lagi rapat kerja itu. Hah? Iya di Bandung. Kamu ke Bandung habis ini? Iya. Oh, ada kenapa harus rapat. rapat kerja di Bandung? Bukan di Jakarta. Kemarin tuh di Bali tahun lalu. Ah. Mau ganti suasana aja sih. Oh, oke.
yang lancar rapat kerjanya. Tapi Siap. udah tayang ini pas rapat kerja. Oke, yang lancar ini kehidupan karir lo, keluarga lo, dan apapun yang mau lo perbuat. Semoga your creative juices selalu flow karena Ya. gue akan selalu tunggu semua karya-karya. Siap, terima kasih. Thank you so much ya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah. Katakan itu setiap hari karena lihat aja Raditya Dika. Pernahkah lihat dia menyerah? Diam, jangan jawab. Kalau lo bilang pernah, gue jadi patah teori gue. Bye, you are loved. Dadah. Wah, lagi, seru. Iya dong, mau dong. Oke, satu lagi long black. Ini pakai susu apa nggak? Apa long black lagi? Enggak, long black. Long black. Panas apa es? Hah? Panas apa es? Kadek.